Shalom saudara. Kita bersyukur untuk kesempatan hari ini kita bisa beribadah bersama. Dan saudara bersyukur juga karena ini adalah kali pertama Grace Life Sisi Serpong bisa merayakan Natal ya setelah gereja ini dimulai. Saudara saya sendiri juga bersyukur bisa membagikan berkat firman Tuhan di kesempatan yang baik ini. Saudara kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Nah saudara di hari Natal ini saya mengajak kita untuk merenungkan kisah kedatangan Yesus Kristus ke dunia dengan melihat teks Alkitab dari Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 5 lalu disambung ayat 9 sampai ayat 14. Saudara kita akan membaca secara bergantian bagian ini, saya akan mulai ayat pertama, saudara ayat kedua, begitu seterusnya sampai selesai. Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia. Hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara kalau di antara kita mungkin sudah lama jadi orang Kristen, saudara saya kira kita sudah sering mendengar berbagai kisah-kisah Natal. Dan saudara mungkin ada beberapa kisah-kisah Natal yang familiar buat kita. Saudara saya diberitahu oleh Pastor Misael semalam saudara mendengar firman Tuhan tentang orang Majus yang datang melihat Yesus memberikan persembahan. Saudara masih ingat firman Tuhan semalam? Masih ya, puji Tuhan. Nah saudara mungkin itu cerita-cerita yang cukup familiar buat kita. Termasuk juga mungkin cerita-cerita lain seperti misalnya para gembala, malaikat yang bertemu dengan Yusuf dan Maria. Kisah tentang misalnya Herodes yang tidak suka dengan kelahiran Sang Mesias dan sebagainya. Saudara kita mungkin cukup familiar dengan kisah-kisah seperti itu. Saudara sekarang saya pengen bertanya sama kita. Apa kesamaan cerita-cerita Natal yang tadi saya sebutkan? Apa kesamaan cerita-cerita Natal yang tadi saya sebutkan? Cerita orang Majus, para gembala, Maria dan Yusuf, Herodes. Saudara saya kira kalau ada persamaannya, maka persamaannya adalah semua cerita-cerita Natal tadi melihat Natal dari perspektif orang-orang atau dari perspektif manusia. Kita melihat Natal dari perspektif Maria dan Yusuf sebagai ibu dan ayahnya Yesus di dunia. Kita melihat Natal dari perspektif orang Majus yang datang memberikan persembahan. Kita melihat Natal juga dari perspektif para gembala yang mendapatkan kabar dari malaikat. Saudara, tetapi hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan bagian Alkitab yang tadi kita baca. Dan kita akan melihat Natal dari perspektif Allah sendiri. Saudara, kalau tadi Natal dari perspektif orang-orang di sekitar Yesus, maka sekarang kita melihat Natal dari perspektif Allah sendiri. Dan saudara itulah yang kita temukan di dalam Yohanes pasal 1 yang tadi kita baca. Saudara Injil Yohanes itu memang agak berbeda dengan Injil-Injil yang lain. Saudara bahkan Injil-Injil yang lain seperti Matius, Markus dan Lukas itu jadi satu kelompok yang disebut oleh para teolog sebagai Injil sinoptik. Saudara jadi mereka seperti satu kelompok sementara Yohanes agak terpisah sendiri begitu ya. Nah saudara Injil sinoptik itu berasal dari dua kata. Yaitu kata sin yang artinya bersama dan opsis yang artinya melihat. Saudara maka Injil sinoptik, Matius, Markus dan Lukas melihat kehidupan Yesus dari perspektif yang lebih kurang sama. Dan itulah kenapa kita melihat ada banyak kisah yang sama kadang-kadang kita temukan di dalam Matius, Markus maupun Lukas. Karena memang ketiga Injil ini melihat dari perspektif yang sama. Dan sudah perspektif para Injil sinoptik ini gunakan disebut para teolog sebagai
Christology from below. Christology from below. Saudara, artinya mereka melihat kisah Yesus dari sisi kemanusiaannya. Dan itu kenapa kita menemukan berbagai cerita-cerita Natal yang tadi familiar buat kita. Cerita tentang Maria dan Yusuf, orang Majus, para gembala dan sebagainya. Saudara, karena sekali lagi memang Matius, Markus dan Lukas melihat Kristus dari sisi kemanusiaannya lalu bergerak menuju pengenalannya bahwa Kristus adalah Allah. Nah, saudara, berbeda dengan Injil Sinoptik, Injil Yohanes melihat Yesus dari perspektif yang disebut para teolog sebagai Christology from above. Saudara, artinya Yohanes melihat kisah Yesus dari sisi keilahiannya. Dan Yohanes dengan sangat indah menggambarkan bagaimana Allah yang tidak terbatas turun menjadi manusia. Bagaimana Allah yang kekal itu menyatakan dirinya di dalam keterbatasan. Dan saudara, itu yang kita bisa baca di sepanjang Injil Yohanes, termasuk Yohanes pasal 1 yang tadi. Nah, sekarang dengan kerangka berpikir seperti ini, mari kita melihat bagian yang tadi kita baca sedikit demi sedikit. Saudara, mari kita lihat lagi ayat 1 sampai 3, saya bacakan. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, dari ayat ini kita bisa melihat berbagai deskripsi tentang Sang Firman. Dan Sang Firman adalah Yesus Kristus, pribadi Allah Tritunggal yang menjelma menjadi manusia. Dan dari ayat-ayat ini, dari berbagai deskripsi ini kita bisa menemukan sangat banyak kekayaan dan kebenaran teologis tentang Sang Firman Yesus Kristus itu. Saudara, pertama dikatakan pada mulanya sudah ada firman. Saudara, ini sedikit berbeda dengan Alkitab versi TB1 yang mungkin sedikit lebih familiar bagi kebanyakan dari kita. Di Alkitab versi TB1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Saudara, sebetulnya Alkitab TB2 lebih tepat menerjemahkan maksud dari Yohanes 1. Karena memang yang dimaksudkan adalah dari sejak awal sudah ada firman. In the beginning was the word. Saudara, tetapi Alkitab TB2 masih kurang menjelaskan kekayaan dari maksud bagian ini. Karena tenses yang digunakan di dalam bahasa aslinya yaitu tenses imperfect. Dan tenses imperfect di dalam bahasa Yunani menunjukkan sesuatu yang dari dulu sudah ada, masih terus ada sampai saat ini. Maka itulah gambaran yang paling tepat tentang firman. Dari dulu sudah ada, sekarang ada, dan selama-lamanya ada. Saudara, maka bagian ini mau menjelaskan bahwa firman itu kekal. Berikutnya dikatakan firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara, dua frase ini mau menunjukkan bahwa Sang Firman itu benar-benar adalah Allah itu sendiri dan memiliki relasi yang kekal dengan Allah. Dan keduanya menggunakan tenses imperfect juga yang artinya dari sejak awal sudah seperti itu. Masih seperti itu. Dari sejak awal bersama Allah, sekarang bersama Allah. Dari sejak awal dia adalah Allah dan dia terus menerus adalah Allah. Saudara, lalu di ayat ketiga dijelaskan bahwa Sang Firman itu adalah pencipta. Dikatakan segala sesuatu dijadikan melalui Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Saudara, bagian-bagian Alkitab lain juga mengkonfirmasi hal ini. Misalnya Kolose 1 ayat 16 dikatakan karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Saudara, kita juga mungkin ingat di awal kitab Kejadian Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Saudara, maka dari sejak awal firman itu ada. Firman itu adalah pencipta. Dan itu yang mau ditegaskan lewat bagian ini. Sang Firman adalah pencipta, bukan ciptaan. Saudara, kalau disimpulkan tiga bagian ini menunjukkan kepada kita bahwa Sang Firman itu adalah Allah, adalah kekal, dan adalah pencipta. Dan sekali lagi inilah yang berusaha ditekankan terus-menerus oleh Injil Yohanes. Ketika bagian-bagian lain menggambarkan sisi kemanusiaan Yesus begitu rupa, lahir di dalam kesederhanaan, disambut dengan sederhana, tinggal di keluarga sederhana. Saudara, maka Yohanes mau menunjukkan bahwa Sang Firman yang datang itu adalah Allah
kekal, dan pencipta. Saudara, maka sekarang coba kita hayati bagian ini lebih dalam dengan mengerti konteks penulisan Injil Yohanes. Saudara, ada satu fakta yang bisa menolong kita menghayati bagian ini lebih dalam. Kita perlu tahu bahwa Injil Yohanes ditulis paling akhir dibandingkan dengan Injil-Injil yang lain. Saudara, Injil Matius, Markus, dan Lukas ditulis kira-kira tahun 60-an sampai 70-an Masehi. Sementara Injil Yohanes ditulis kira-kira akhir abad yang pertama atau tahun 90-an. Saudara, maka di tengah Injil-Injil lain yang sudah berusaha menekankan sisi kemanusiaan Yesus, Yohanes berusaha mengingatkan kembali kepada orang-orang waktu itu, Yesus yang datang ke dalam dunia dari sejak awal, Dia adalah Allah. Saudara, seorang penafsir Alkitab kemudian melihat ini dan mengatakan bahwa para pembaca Injil Yohanes yang sudah membaca Injil yang lain, mereka akan semakin memperkaya konsep mereka, memperkaya pemahaman mereka, memperkaya penghayatan mereka tentang siapa Yesus Kristus itu. Setiap kali mereka kembali melihat bagian Injil Yohanes ini, mereka akan kembali terkagum lagi. Karena mereka melihat bahwa yang berinkarnasi adalah Allah yang kekal, Sang Pencipta, Allah itu sendiri. Saudara, maka pertanyaannya bagi setiap kita hari ini adalah, apakah kita masih terkagum? Apakah kita masih terkagum setiap kali kita merayakan Natal? Apakah kita masih terkagum setiap kali kita ingat bahwa Allah sendirilah yang datang ke dalam dunia? Saudara, ketika merenungkan ini saya berpikir bahwa mungkin salah satu alasan yang membuat kita tidak terkagum lagi ketika merayakan Natal, salah satunya adalah kita lupa bahwa yang berinkarnasi, yang datang ke dalam dunia adalah Allah yang kekal, Sang Pencipta. Atau mungkin kita lupa betapa besarnya Allah itu. Saudara, untuk itu hari ini saya ingin mengingatkan kita tentang betapa besarnya Allah itu dengan gambaran tata surya kita. Saudara, bumi yang kita tempati ini diameternya 12.742 km lebih kurang. Dan di luar bumi ada bulan, benda langit yang mungkin cukup dekat dengan bumi. Tetapi untuk bisa pergi ke bulan orang harus menempuh jarak 340.400 km. Saudara, melangkah lebih jauh lagi misalnya ke matahari, jarak yang harus ditempuh adalah 150 juta kilometer. Dan itu baru satu galaksi kita. Saudara, diperkirakan ada lebih dari 2 triliun galaksi yang diketahui dan sangat mungkin lebih besar dari itu. Dan di atas itu semua, Allah jauh lebih besar dari semuanya. Saudara, maka Allah yang sebesar itulah, Allah yang kekal seperti itulah, Allah yang pencipta itulah, yang turun menjadi ciptaan untuk engkau dan saya hari ini. Untuk engkau dan saya, kita yang kecil ini. Dan itu Dia lakukan karena cintanya untuk engkau dan saya. Saudara, beberapa orang juga berusaha menggambarkan inkarnasi itu dengan mengajak kita membayangkan kalau kita misalnya jadi binatang, misalnya jadi semut yang kecil. Saudara, meskipun pasti nggak kebayang sama kita, karena saya tebak sih nggak ada yang pernah jadi semut ya. Jadi pasti nggak kebayang juga. Tetapi sebetulnya perbandingan ini pun tidak akurat sama sekali. Karena sekalipun kita ciptaan yang lebih tinggi dari binatang, tapi kita mesti ingat, kita sama-sama ciptaan. Tetapi berita Natal sangat berbeda. Berita Natal adalah tentang Sang Pencipta menjadi ciptaan. Yang tidak terbatas menjadi terbatas. Yang kekal menjadi sementara. Allah lakukan itu karena kasih-Nya yang besar. Dan semengagumkan itulah berita Natal buat kita. Saudara, saya berdoa kiranya berita yang mengagumkan ini terus menggema di dalam hati kita. Terus menggema di dalam pikiran kita. Bukan hanya di momen Natal, tetapi di sepanjang kehidupan kita. Saudara, ini bagian pertama.
Mari kita lanjutkan lihat bagian berikutnya ayat 4 dan 5 lalu ayat 9 sampai 13. Saudara, di bagian ini Yohanes banyak menggunakan gambaran terang untuk menjelaskan tentang sang firman itu. Di ayat 4 sampai 5 Yohanes mengatakan, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, waktu Yohanes menggambarkan Yesus sang firman itu sebagai terang, maka terang yang dimaksud adalah terang dalam artian spiritual, yaitu terang yang memberikan kehidupan. Dan dikatakan bahwa terang itu begitu bercahaya di dalam kegelapan, sehingga kegelapan itu tak pernah mungkin bisa menguasai terang. Terang itu begitu memberikan kehidupan, sehingga tak pernah mungkin terang itu dikuasai. Saudara, permasalahannya, manusia yang diberi hidup oleh sang terang itulah yang dikuasai oleh kegelapan. Dan saudara, ini adalah gambaran untuk hati manusia yang sangat gelap. Hati manusia yang sangat hancur. Hati manusia yang sangat pekat. Saudara, kegelapan memang tak mungkin menguasai sang terang. Tapi sekarang permasalahannya, kegelapan itu menguasai apa yang diciptakan oleh sang terang. Maka pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Saudara, mari sekali lagi kita ingat bahwa Yohanes menggambarkan ini dari perspektif Allah. Allah adalah terang. Dia adalah pencipta. Kegelapan tak mungkin menguasainya. Tetapi kegelapan itu menguasai hati manusia, ciptaan sang terang. Dan sebagai pencipta, maka dialah yang paling tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki ciptaan yang sudah rusak dan dikuasai oleh kegelapan itu. Dan dari perspektif Allah, solusinya adalah sang terang itu harus datang ke dalam dunia, mengusir kegelapan yang begitu gelap di dalam hati manusia. Saudara, itu yang dikatakan di ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yohanes selalu menggambarkan ada dua respons orang terhadap kedatangan sang terang itu. Di ayat 10 dan 11 Yohanes menggambarkan orang-orang yang menolak sang terang. Dikatakan, ia sang terang ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui dia. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Saudara, bukankah ini respons yang ironis sekali? Sang pencipta datang untuk memperbaiki ciptaannya. Tetapi ketika dia datang, ciptaan yang rusak itu justru tidak mau diperbaiki. Sang terang itu datang untuk mengusir kegelapan di dalam hati manusia. Tetapi ketika sang terang itu datang, dunia tidak mengenalnya dan dunia tidak menerimanya. Dan yang membuat ini semakin ironis adalah alasan kenapa manusia tidak menerima terang itu. Di Yohanes pasal 3 dikatakan, karena manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Mereka tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Saudara, sungguh sangat ironis sekali. Allah, sang firman yang kekal itu, dia tahu karena dia pencipta, dia tahu kalau ciptaan yang rusak dikuasai kegelapan. Maka terang itu jauh-jauh datang dari sana, mengusir kegelapan di dalam hati ciptaannya. Tetapi ciptaannya yang sudah rusak itu, karena kegelapan itu menolak dan justru lebih memilih tetap di dalam kegelapan. Dan itulah kenyataan dunia kita hari ini. Ada banyak orang dengan jelas, dengan terang-terangan, lebih menyukai kegelapan daripada terang. Dengan sangat jelas mereka tahu apa yang mereka lakukan, pikirkan, rasakan itu adalah jahat dan gelap. Tetapi mereka memilih dengan sadar melakukannya secara terang-terangan. Karena mereka lebih mencintai kegelapan daripada terang. Orang-orang berpikir bahwa hidup sejati ditemukan di dalam kegelapan itu. Padahal yang ditemukan di sana adalah kekacauan, kehancuran. Saudara, ini respons pertama. Respons kedua yang Yohanes tunjukkan ada di ayat 12-13. Dia katakan, semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah.
Saudara, respons kedua dan respons yang seharusnya kita tunjukkan adalah menerima sang terang itu. Kita menyadari kehancuran kita. Kita menyadari kita hopeless. Kita menyadari kegelapan yang begitu gelap di dalam diri kita. Kita menyadari bahwa kita rusak sepenuhnya. Dan secara sukarela kita membiarkan terang itu menerangi hati kita. Saudara, tetapi sayangnya kita semua secara natur kita tidak mungkin menerima sang terang. Setiap kita punya kegelapan hati yang luar biasa. Sehingga tak mungkin nyaman buat kita untuk diekspos oleh sang terang itu. Akan ada ketegangan di dalam diri kita yang mencintai kegelapan dibandingkan mengikuti sang terang. Akan ada ketegangan untuk tetap tinggal di dalam kerusakan yang kita pikir baik. Dibandingkan mengikuti rencana sang firman yang memang benar-benar baik. Saudara, kalau kita jujur dengan diri kita sendiri, saya percaya kita akan menemukan kesimpulan yang sama. Kita manusia yang lebih mencintai kegelapan daripada terang. Saudara, tetapi syukur kepada Tuhan Yesus. Karena Yohanes menjelaskan di ayat 12 dan 13, mereka yang percaya dalam namanya adalah mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, melainkan dari Allah. Saudara, sang firman, sang terang itu tahu dengan persis ciptaannya. Pada dasarnya pasti akan menolak sang terang itu. Ciptaannya manusia tak pernah mungkin akan menerima terang itu dengan kekuatannya sendiri. Ciptaannya manusia itu begitu dikuasai oleh kegelapan itu. Maka solusinya adalah sang terang itu dengan sendirinya mendobrak kegelapan hati manusia. Memporak-porandakan kegelapan di sana, mengusir kegelapan di sana. Sehingga manusia ciptaannya bisa datang, menerima terang itu, diperbarui hidupnya. Saudara, maka saya berdoa bagi setiap kita hari ini. Waktu kita merenungkan berita Natal ini, saya berdoa kiranya sang firman yang datang, sang terang itu, mendobrak lagi hati kita. Menghancurkan kita lagi. Menghancurkan kegelapan yang begitu gelap dan pekat di dalam diri kita. Hidup kita diubah. Hidup kita dipulihkan. Kita menerima sang terang itu. Ini bagian kedua. Mari kita lihat bagian terakhir, saya bacakan ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Saudara, setelah kita melihat berbagai deskripsi tadi tentang sang firman. Firman itu adalah Allah yang kekal, firman itu adalah pencipta, firman itu adalah sang terang yang menembus kegelapan hati manusia. Saudara, maka sekarang kita melihat deskripsi yang lain tentang firman itu. Apa yang firman itu lakukan? Firman itu dikatakan telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Saudara, perkataan Yohanes ini menjadi sangat penting dan bahkan sangat mengagetkan buat orang-orang waktu itu. Saudara, waktu itu di budaya Yunani yang berkembang secara global, orang-orang memisahkan antara roh dan juga daging. Hal-hal yang sifatnya roh dianggap baik, sementara yang daging dianggap jahat. Saudara, maka waktu dikatakan firman itu menjadi manusia, Tuhan mau menunjukkan bahwa pemikiran seperti itu tidak tepat. Karena dia yang adalah roh datang menjadi daging di dalam rupa manusia. Tetapi bukan hanya mengagetkan buat orang Yunani, tetapi ini juga sangat mengagetkan, menggemparkan buat orang Yahudi. Saudara, kata tinggal di antara kita yang Yohanes gunakan adalah kata yang sama di dalam perjanjian lama untuk menjelaskan kemah suci, tabernacle di perjanjian lama. Tempat Allah berdiam, tempat Allah menyatakan diri di tengah umat Israel. Maka Allah lewat Yohanes seperti mau berkata, kalau dulu Allah menyatakan diri, menyatakan kehadirannya lewat kemah suci. Maka sekarang kehadiran Allah itu dinyatakan lewat sang firman yang turun menjadi manusia. Saudara, maka apa artinya bagi kita? Saya kira ada dua hal yang kita bisa renungkan.
Pertama, waktu dikatakan firman itu telah menjadi manusia, saudara, artinya sang firman mengerti apa yang kita rasakan. Nah saudara, saya kira ini adalah perenungan yang baik sekali. Allah mengerti apa yang kita rasakan, bukan hanya karena dia Allah yang maha tahu, tetapi dia benar-benar merasakannya. Saudara, coba kita pikirkan ya, bukankah kita kan lebih senang cerita sama orang, kalau kita punya masalah, cerita sama orang yang pernah punya masalah yang serupa. Pernah punya masalah yang mirip dengan kita. Kita merasa orang itu sepenanggungan dengan kita. Turut merasakan apa yang kita rasakan. Mengerti kesulitan kita. Karena dia pernah mengalaminya. Dan itulah Allah kita. Dia mengerti apa yang kita rasakan. Karena dia mengalaminya. Dia mengerti waktu kita kecewa karena dia sendiri dikecewakan. Dia mengerti waktu kita mengalami penolakan karena dia sendiri pun mengalami penolakan. Dia mengerti apa artinya kesepian karena dia sendiri pun ditinggalkan oleh Bapa waktu dia di atas kayu salib. Dia mengerti karena dia menjadi manusia sama seperti kita. Ini yang pertama. Yang kedua, waktu dikatakan firman itu tinggal di antara kita, saudara, itu berarti sang firman itu adalah Allah yang dekat. Dia bukan Tuhan yang tinggal di negeri yang jauh di sana. Dia bukan Tuhan yang hanya mengawasi ciptaannya dari kejauhan. Tetapi dia sendiri datang ke dalam dunia, tinggal dekat dengan kita. Saudara, saya kira bagian kedua ini dengan sangat baik melengkapi perenungan yang pertama. Yesus Kristus, Sang Firman, bukan hanya jadi manusia sehingga mengerti apa yang kita rasakan, tetapi dia juga tinggal dekat kita. Nah saudara, saya kira ini jadi penghiburan terbesar kita. Dia mengerti setiap pergumulan kita karena dia pernah mengalaminya dan dia dekat kepada kita. Itulah Sang Firman yang menjadi manusia, tinggal di antara kita. Sang Mesias yang kita rayakan di hari Natal ini. Saudara, saya ingat ada satu pertanyaan tentang kekristenan yang dari sejak sekolah sering mengganggu saya. Saudara, pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Apakah Allah harus datang sebagai manusia untuk menyelamatkan kita? Apakah Allah harus datang sebagai manusia untuk menyelamatkan kita? Saudara, mungkin ada di antara kita yang juga pernah punya pertanyaan serupa. Dan saya kira ini pertanyaan yang valid. Apakah Allah harus datang sebagai manusia? Apakah tidak ada cara yang lain? Apakah tidak ada cara yang lebih mudah? Soalnya di dalam perenungan saya menemukan sebetulnya ada banyak cara untuk menjawab pertanyaan ini. Tetapi biasanya ketika merenungkan pertanyaan ini, khususnya di momen Natal seperti ini, saya selalu merasa Tuhan seperti menjawab saya seperti ini. Ya, harus. Untuk menunjukkan betapa besarnya cintaku buatmu. Saudara, mungkin saja Tuhan pakai cara yang lain. Mungkin saja Tuhan pakai cara lain untuk menyelamatkan kita. Tetapi untuk menunjukkan betapa besarnya cinta Allah pada manusia. Sang Firman yang adalah Allah yang kekal. Sang Firman yang adalah pencipta dan bukan ciptaan. Sang Firman yang adalah terang yang sejati harus datang ke dalam dunia, menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan dia lakukan itu karena cintanya yang besar untuk engkau dan saya hari ini. Itulah berita Natal bagi setiap kita. Mari kita tundukkan kepala. Masing-masing berespons kepada firman Tuhan. Berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Nyatakan syukurmu, pujianmu, apapun yang ingin kau katakan kepada Tuhan.
Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau mau turun ke dalam dunia. Engkau yang tak terbatas, mau jadi terbatas. Engkau yang kekal, mau jadi sementara. Engkau yang pencipta, jadi sama seperti ciptaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk berita Natal. Tolong kami Tuhan menghidupi ini terus setiap hari di dalam hidup kami. Mengalami Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.